itu melakukan regenerasi sel. Nah, regenerasi sel ini ya hanya bisa ditopang ketika tidurnya cukup di malam hari. Pertanyaannya apakah kemudian tidur siang hari itu membantu meregenerasi sel? Jawabannya tidak. Karena hormon-hormon pertumbuhan, ya, golongan-golongan hormon pertumbuhan ya, growth hormones seperti insulin growth factor, insulin growth factor binding protein satu dan seterusnya. Itu diproduksinya memang malam hari saat kita tidur, saat kita istirahat. Jadi durasi tidur ini sangat penting sekali untuk diperhatikan. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah faktor risiko usia. Jadi memang Bapak Ibu semakin meningkatnya usia itu semakin meningkat em, resiko tubuh kita mengalami degradasi jaringan atau yang mungkin kita kenal dengan aging ya begitu. Nah, aging ini tidak terjadi di proses saat kita sudah berusia 60, 50 tidak, Bapak Ibu. Ya, tetapi aging ini itu sudah terjadi bahkan di usia sekitar 40-45 tahun. Jadi kalau ada yang pepatah bilang bahwa uh, hidup itu dimulai dari umur 40, ya uh, kebalikannya dari sains mengatakan ya bahwa 40-45 itu mulai terjadi risiko penurunan fungsi dari tubuh kita karena memang kemampuan regenerasi sel kita juga menurun. Oleh sebab itu, maka pencegahan ini atau upaya-upaya untuk itu harus dimulai sebelum waktunya. Ya. Kemudian untuk pengelolaan DM atau diabetes tipe 2 sendiri sebenarnya punya beberapa tujuan. Namun tujuan yang utama itu adalah mengendalikan glukosa darah puasa atau mengendalikan glukosa darah lebih tepatnya. Ya, karena glukosa darah yang terkendali itu akan mencegah seseorang dengan diabetes mellitus tipe 2 itu mengalami gangguan-gangguan atau komplikasi-komplikasi yang biasanya menyertai pada diabetes. Ya, tidak selalu masyarakat kita itu rutin mengecek atau memeriksakan ya, biomarker darahnya. Tiap bulan rutin kontrol itu tidak selalu. Saya tidak tahu sebagian besar atau sebagian kecil yang mempunyai insurance atau asuransi itu melakukan check up rutin. Ya, jadi anggaplah tidak check up rutin itu tidak dilakukan. Nah, sehingga salah satu upaya untuk memonitor gula darah normal atau tidak itu tidak bisa dilakukan secara rutin. Padahal ya pengelolaan diabetes itu salah satu tujuannya adalah untuk melakukan kontrol terhadap glukosa darah. Nah, sehingga dengan kontrol glukosa darah ini, maka komplikasinya dapat dicegah. Nah, pendekatannya seperti apa? Ya, pendekatan umumnya satu, melalui perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup itu ya mengadopsi pola makan sehat. Jadi, pola makannya mulai diatur, mulai dikelola. Ya, kemudian aktivitas fisiknya mulai ditingkatkan. Yang tadinya mungkin lebih ke sedentary, ya, kemudian ditingkatkan ya menjadi aktivitas ringan atau aktivitas sedang, ya. Dan yang kemudian terkait dengan gaya hidup ini adalah menjaga berat badan atau menjaga eh, jumlah lemak yang ada di dalam tubuh, ya. Kemudian yang kedua itu adalah pengobatan. Ya, kalau pada penderita diabetes tipe 2 itu selalu sudah ada rekomendasi atau resep yang diberikan oleh dokter. Nah, apakah itu obat anti diabetes oral
atau insulin, ya, tergantung dari resep yang atau preskripsi yang diberikan oleh dokter. Kemudian yang selanjutnya itu adalah pemantauan rutin kadar gula darah secara teratur. Nah, ini sekaligus menjawab tadi, ya. Kalau di pelayanan primer, ya, di Vaskes 1 itu ada kan pelayanan yang disebut dengan Prolanis. Nah, di Prolanis ini tampaknya ada monitoring yang rutin untuk kalau saya tidak salah, mohon dikoreksi ya, kalau saya salah itu adalah terkait dengan HbA1c. Nah, kadar HbA1c ini memang penting untuk dimonitor, ya, karena itu dapat menggambarkan bagaimana fluktuasi gula darah tidaknya dalam 3 bulan terakhir. Ya, nah, jadi meskipun tidak rutin, tapi sekali diukur HbA1c, nilainya itu akan menggambarkan bagaimana fluktuasi glukosa darah sebelumnya, di bulan-bulan sebelumnya, setidaknya 3 bulan terakhir. Nah, itu menjadi indikasi juga bahwa apakah seorang pasien diabetes tipe 2 itu dalam kondisi yang terkontrol gula darahnya atau tidak. Nah, kemudian komplikasi serius bisa muncul sebagai akibat dari tidak terkendalinya glukosa darah pada diabetes tipe 2. Ya, bisa dimulai dari ulkus diabetikum, ya. Jadi ketika ada luka di telapak kaki, di bawah telapak kaki, ya. Nah, pada individu dengan diabetes tipe 2 itu memiliki kecenderungan atau komplikasi lain yang biasanya menyertai, yaitu neuropati. Jadi karena ada neuropati, jadi si penderita diabetes tipe 2 ini tidak menyadari bahwa ada luka, ya. Meskipun di awal, ya, mungkin lesinya atau lukanya itu tidak terbuka, tapi karena tidak disadari atau tidak menyadari karena adanya neuropati tadi, maka bisa bisa terjadi kesulitan dalam penyembuhan lukanya. Nah, kesulitan penyembuhan luka itu lalu kemudian meningkat menjadi grade 1, yaitu ada ulkus di superficial, lalu kemudian makin dalam ulkusnya, ya. Bahkan di grade 3, ya, itu sudah ada abses. Nah, ditambah kondisi neuropati yang tidak bisa merasakan adanya luka, lalu kemudian vaskularisasi apa namanya ke area luka itu juga berkurang, jadi oksigenasi terhadap jaringan itu berkurang, ya. Kemudian ditambah dengan adanya glukosa di area yang mengalami luka. Karena glukosanya tidak terkendali, maka glukosa itu akan banyak di pembuluh darah. Ya, karena ketidakmampuan insulin untuk membawa glukosa darah di pembuluh darah menuju ke jaringan target. Nah, akibatnya di area luka itu akan memberikan sebuah eh, lingkungan, begitu ya, ekosistem atau environment atau lingkungan yang sangat berpotensi bagi bakteri untuk tumbuh di sana sehingga terjadi infeksi. Nah, ketika sudah terjadi infeksi, itu ada abses, ya, osteitis, ya, kemudian abses ini apabila atau luka infeksi ini apabila terus sampai ke dalam, ya, menembus ke jaringan sehingga menyebabkan jaringannya nekrosis, ya, sel-selnya tidak dapat meregenerasi, maka itu akan menjadikan kondisi gangren. Ya, memang ini adalah ketika sudah di wilayah ini, maka peran medis itu lebih sentral, ya, lebih utama, dan sebisa mungkin dihindari untuk sampai ke kondisi yang terminal, ya. Nah, itu komplikasi terkait dengan ulkus atau luka pada diabetes tipe 2. Nah, apa namanya?
pertanyaannya adalah kemudian bagaimana implementasi perubahan gaya hidup, pengobatan, dan eh, apa namanya pemantauan rutin untuk memastikan kendali glukosa darah puasa atau kondisi gula darah ya dalam keadaan glukosa darahnya normal atau dalam rentang yang baik. Em, Kemudian selanjutnya ya kita tahu bahwa yang di atas tadi kan perubahan gaya hidupnya itu kan salah satunya adalah bagaimana mengelola makan atau diet yang menunjang. Nah, salah satunya itu adalah dengan puasa ya. Jadi puasa sendiri atau fasting itu sendiri itu tanpa harus Ramadan itu di banyak literatur itu memang memberikan dampak positif ya bagi eh, individu dengan diabetes tipe 2. Selain juga ada resiko yang bisa ditimbulkan akibat puasa itu sendiri. Jadi prinsipnya puasa sekarang ini ya Bapak Ibu masuk menjadi salah satu upaya dari atau implementasi dari yang disebut dengan pola menjaga atau bagaimana mengupayakan pola diet yang optimal bagi penderita diabetes tipe 2. Nah, kita tahu kalau bicara puasa ya atau puasa Ramadan itu kan ditandai dengan tidak makan sejak mulai dari sahur sampai maghrib atau waktu buka puasa ya. Dan itu tentu memberikan tantangan dan beberapa pertimbangan pada penderita diabetes tipe 2. Tantangan ini di paper atau di penelitian yang terbaru yang ada sebuah publikasi terbit di 2023 itu membuat sebuah algoritma ya, yang mengkategorikan individu dengan diabetes tipe 2 ini dalam beberapa kategori risiko ketika mereka menjalani puasa. Nah, kategori risiko ini itu sudah mempertimbangkan seperti jenis pengobatan, kemudian eh, bagaimana gaya hidupnya, dan status kesehatan secara keseluruhan. Artinya, kalau status kesehatan secara keseluruhan pada diabetes tipe 2, maka itu mencakup dari komplikasinya, kemudian ada atau tidak penyakit penyerta yang lain. Ya, nah, kemudian kita bicara dulu nih potensi manfaat dari pemberian atau orang berpuasa ya, orang dengan diabetes tipe 2 yang mengalami puasa atau yang melakukan puasa. Ya, ini puasa secara umum dulu Bapak Ibu. Kita belum nanti spesifik secara Ramadan untuk Ramadan. Jadi ternyata dengan puasa itu kontrol glikemiknya itu lebih bagus ya. Jadi dan itu tidak hanya pada type 2 diabetes, ya, termasuk pada individu yang overweight obese ya, dengan melakukan eh, adaptasi dengan puasa melalui puasa itu secara rutin mereka kemudian dapat melakukan pengendalian glukosa darah. Nah, terlebih pada penelitian yang melibatkan 1.246 pasien diabetes tipe 2 itu ternyata HbA1c-nya itu terkendali selama Ramadan, di mana didapatkan penurunan glukosa darah eh, dibandingkan sebelum Ramadan. Kemudian yang kedua, terdapat efek tambahan selain kontrol glikemik tadi, di mana didapatkan penurunan berat badan dan tekanan darah. Jadi di studi yang sama tadi ya, meta analisis tadi menyampaikan juga bahwa didapatkan penurunan indeks massa tubuh ya dan tekanan darah eh, antara eh, lebih rendah saat puasa dibandingkan sebelum, dan didapatkan juga kemampuan
oksigen yang dipompa oleh jantung ya, atau kesegaran jasmani pada individu dengan diabetes tipe 2 ini juga mengalami peningkatan. Nah, tapi ada garis bawah atau terhadap potensi risiko yang muncul ya, seperti risiko hipoglikemia. Jadi Bapak Ibu, puasa yang berkepanjangan ya itu juga meningkatkan risiko. Saya tidak bilang pasti terjadi hipoglikemia, tidak, tetapi risikonya itu meningkat mengalami hipoglikemia ya, terutama pada individu-individu yang menggunakan insulin dan atau obat medikasi oral tertentu ya. Karena medikasi oral itu kan memiliki beberapa karakteristik ya Bapak Ibu. Ada yang ada yang short term ya, short term effect untuk menurunkan ke ini glukosa darah, ada yang memiliki efek mid term effect, ada yang long term effect. Nah, eh, mengenali gejala hipoglikemi oleh pasien atau penderita itu akan membantu dalam pantauan glukosa darah selama puasa. Kemudian untuk yang kedua, selain hipoglikemi, risiko juga meningkat untuk hiperglikemi. Ya, dari mana? Ya, dari saat makan pasca buka puasa. Ya, jadi makan buka puasa memang dianjurkan yang bersumber dari karbohidrat. Ya. Tetapi jumlahnya, durasinya itu harus teredukasikan atau diedukasikan kepada pasien ya, sehingga komposisi yang seimbang ya, ukuran porsi ya, itu penting diperhatikan untuk mencegah terjadinya hiperglikemia. Yang ketiga, potensi risiko yang harus diperhatikan itu adalah dehidrasi ya. Jadi tidak mengkonsumsi, kita tahu bahwa di saat puasa itu kan kita tidak mengkonsumsi cairan pada siang hari. Ya. Nah, terutama pada wilayah-wilayah dengan iklim tropis seperti negara kita, itu risiko dehidrasinya meningkat. Ya. Dan risiko dehidrasi ini itu akan berakibat pada pengendalian glukosa darah juga dan meningkatkan risiko trombosis. Nah, ini harus diperhatikan oleh tenaga kesehatan. Nah, selanjutnya, nah insight dari studi terkini ya bahwa ternyata dengan efek dari puasa Ramadan ya itu akan membantu sekali dalam kontrol glikemik. Ya, ini dari sebuah studi meta-analisis dari studi kohort ya Bapak Ibu, jadi studinya longitudinal, jadi cukup panjang studi longitudinal itu, kemudian didapatkan bahwa sekitar 60% pasien diabetes tipe 2 itu berhasil mengurangi dosis insulin mereka selama Ramadan. Dan sekitar 8%-nya itu bisa menghentikan. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa proses tersebut atau hasil tersebut itu berdasarkan dari sebuah uh, puasa Ramadan dengan adanya supervisi dari tenaga kesehatan. Ya, jadi ada bimbingan medis individual ya dan pemantauan yang cermat saat atau selama periode puasa. Maka dengan itu uh, perlu kita rekomendasikan atau pokok dari bagaimana pengendalian glukosa
darah pada diabetes tipe 2 pada saat puasa Ramadan itu, yaitu diantaranya yang pertama kita rekomendasikan sebetulnya ya, sebaiknya pada pasien itu untuk melakukan konsultasi medis pra Ramadan ya. Jadi dengan adanya apa namanya rekomendasi ini diharapkan pasien sebelum memasuki puasa Ramadan itu konsultasi dulu. Dengan konsultasi dulu maka tenaga medis ya atau pelayanan kesehatan di berbagai vaskes tingkat ya pelayanan kesehatan itu akan tahu kondisi pasiennya seperti apa. Eh, apakah kontrol glikemiknya sudah bagus, kemudian sudah siap secara fisik ya. Jadi saran itu sudah dikomunikasikan sebelum puasa Ramadan. Lalu kemudian yang kedua itu ada program edukasi terencana dan terstruktur yang mana ada program atau proses perencanaan makan, kemudian memberikan edukasi, pengenalan tanda-tanda hipo atau hiperglikemi, dan bagaimana memantau glukosa darah secara teratur selama Ramadan. Nah, kemudian untuk panduan umum terkait dengan pertimbangan diet, ya, ini hanya panduan umum, ya, Bapak Ibu. Nanti di slide selanjutnya nanti ada panduan secara rinci, ya. Sahur, ya, saat sahur atau sebelum uh, subuh itu ya, konsumsi dianjurkan karbohidrat kompleks dan mengandung serat yang tinggi karena diharapkan menjaga apa eh, rasa kenyang itu ya untuk sustainabilitasnya itu bertahan bisa lebih lama. Kemudian saat makan buka puasa dan makan malam maka kita bisa pilih makanan yang zat gizinya seimbang ya, hindari asupan makan manis dan lemak yang berlebihan. Kemudian ada juga ya dibolehkan juga rekomendasi aktivitas fisik ya, terutama di jam-jam di luar puasa. Jadi saya sempat membaca beberapa kajian literatur maupun ya rekomendasi-rekomendasi medis populer ya. Kalau saya kombinasikan itu apa namanya untuk aktivitas fisik atau olahraga itu dianjurkan di setidaknya ya setidaknya nih kalau mau tetap di area puasa, tapi saya pikir kalau untuk diabetes tidak dianjurkan saat puasa ya, tetap dianjurkannya saat di luar puasa. Jadi kalau untuk kondisi yang sehat, nah itu 30 menit menjelang buka puasa diperbolehkan ya, dengan catatan aktivitas fisiknya tidak sampai memberikan risiko dehidrasi yang tinggi ya, jalan kaki, kemudian angkat beban ringan, tidak dianjurkan atau tidak direkomendasikan untuk melakukan interval high intensity interval training ya saat sebelum buka puasa. Kemudian olahraga atau aktivitas fisik selanjutnya itu bisa dilakukan setelah buka puasa ya hingga atau bukan hingga. Jadi setelah buka puasa dan sebelum tidur. Ya, jadi sebelum tidur juga bisa direkomendasikan untuk aktivitas fisik. Kalaupun mau melakukan pagi ya, Bapak Ibu sebelum sahur itu durasinya agak panjang, sekitar 1,5 jam sebelum puasa, karena memang butuh untuk recovery, hidrasi dan seterusnya itu yang penting karena kita mau memasuki puasa. Nah, kemudian tadi ya pemantauan glukosa darah secara rutin ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah sebuah pustaka terbaru Bapak Ibu, sebuah publikasi baru yang relatif sangat baru ya. Jadi judulnya adalah Risk Stratification of People with Diabetes Mellitus ya yang ingin melakukan puasa saat Ramadan. Jadi
Ini adalah sebuah systematic review yang dilakukan pada berbagai macam literatur, ya, terutama yang populasinya dengan diabetes mellitus, melibatkan diabetes mellitus tipe 1 dan tipe 2, ya. Lalu kemudian mereka mengkategorisasi atau mengkategorikan resiko-resiko pada individu tersebut kalau individu itu melakukan puasa. Ya. Jadi ini ada kolom yang merah, Bapak Ibu. Bentar, saya akan tunjukkan pointer. Ya, ini ya Bapak Ibu, ini adalah kolom pertama itu yang sangat berisiko atau very high risk, ya. Kemudian yang kolom kedua high risk, ya. Kemudian yang moderate dan low risk, ya. Nah, dari sini terlihat bahwa individu dengan diabetes tipe 2 yang hanya mendapati treatment diet dan gaya hidup, ya, sebagai alat untuk treatmentnya, maka dia termasuk low risk terhadap Ramadan fasting. Jadi sangat dibolehkan atau dibolehkan melakukan, ya, Bapak Ibu. Lalu kemudian eh, dengan beberapa jenis pengobatan, ya, metformin, alfa glukosidase inhibitor, ya. Jadi obat-obat yang menghambat ekspresi alfa glukosidase, kemudian eh, DPP-4 inhibitor, ya. Kemudian yang mendapatkan GLP-1 agonis, ya, SGL2 inhibitor. Nah, saat ini banyak ya obat-obat golongan ini yang diberikan. Nah, itu masuk ke dalam low risk atau risiko negatifnya rendah saat ketika dia atau mereka mengalami atau menjalani puasa. Ya. Nah, kemudian ini untuk yang mengalami terapi oral. Kemudian yang mendapatkan terapi injeksi, ya, ini risikonya moderat bagi yang mereka mendapatkan basal atau basal insulin injection, ya, atau single daily dose, ya, atau premix insulinnya. Jadi kalau single daily dose mungkin dosisnya hanya sekali, ya, eh, itu juga perlu mendapatkan perhatian. Jadi boleh berpuasa, tetapi punya resiko yang moderate atau sedang. Jadi tetap harus dilakukan monitoring. Ya. Kemudian individu yang mendapatkan dua kombinasi, ya, insulin injection dan juga pengobatan GLP, obat-obatan seperti contohnya GLP-1 agonist. Ya. Lalu kemudian individu ini dengan kehamilan, ya, dengan diabetes mellitus tipe 1, 2 maupun gestasional merupakan kelompok yang risiko tinggi, ya, very high risk, jadi risikonya sangat tinggi. Juga ibu menyusui dengan diabetes atau insulin terapi, ya, itu juga risiko yang tinggi. Namun apabila eh, ibu menyusui dengan diabetes tapi tidak ada injeksi insulin, maka dimasukkan dalam kategori sedang atau moderate. Nah, bagaimana dengan komplikasi yang akut? Ya, nah, di sini disebutkan, saudara-saudara, ada beberapa uh, hipoglikemi yang tidak disadari. Ya, kemudian ada di sini yang menarik itu adalah ketika mengalami makrovaskular, komplikasi-komplikasi makrovaskular seperti CVD, ya, kemudian cerebrovascular disease, ya, seperti stroke, ya,
Kemudian ada juga peripheral vascular disease atau ulkus diabetes. Ya, jadi di sini ternyata dari hasil literatur terkini itu diabetic food infections ya atau luka di diabetes tipe 2 yang sudah menjadi ulkus atau bahkan sudah menuju tadi ya kalau kita lihat gambar stage terjadinya ulkus itu sampai ke tahap gangren ya maka kelompok ini ternyata termasuk dalam kelompok yang very high risk ketika mau melakukan puasa. Ya, jadi perlu sekali diperhatikan ya, Bapak Ibu, eh, terkait dengan apa kondisional atau literatur terkini yang mengkategorikan bahwa diabetic food infection ini masuk menjadi kategori risiko tinggi ketika melakukan puasa Ramadan. Jadi ini Bapak Ibu di slide ini disebutkan bahwa atau di literatur ini di pustaka ini ya disebutkan bahwa kondisi very high risk itu tidak direkomendasikan untuk puasa malahan ya. Jadi tidak direkomendasikan untuk puasa. Artinya, Bapak Ibu, kita tahu bahwa di masyarakat ya willingness atau keinginan untuk melakukan puasa Ramadan sebagai bagian dari ibadah itu tentu tinggi sekali ya Bapak Ibu. Ehm, dan ketika mereka mengalami ketidakmampuan untuk melakukan puasa akibat kondisi penyakit, mungkin ada sekelompok pasien yang mungkin sudah menerima dan menyadari, tapi bukan tidak mungkin ada pasien atau kelompok pasien yang memang bersikukuh untuk melakukan puasa. Nah, pentingnya tadi ya di slide sebelumnya saya mengungkap tentang monitoring awal sebelum puasa, diskusi dan edukasi bersama dengan pasien itu membentuk satu bonding ya Bapak Ibu, satu keterikatan bahwa pasien apabila mengalami sesuatu atau hipoglikemia yang tidak disadari atau hyperglikemia saat buka puasa ya itu segera berkomunikasi dengan tenaga kesehatan yang selama ini berinteraksi ketika mengelola diabetes tipe 2-nya. Ya. Nah, hal itu sangat penting sekali untuk mengetahui ya risiko apa yang bisa muncul ya Bapak Ibu. Jadi apabila mungkin kalau kita perhatikan transisi dari tahapan ulkusnya tadi, ya mungkin apabila belum sampai ke gangren, barangkali ada yang berkekeh apa masih apa namanya masih mengalami apa sudah infeksi tapi masih dapat dikelola, mungkin ada pasien yang berkekeh ingin puasa misalnya. Nah, itu kita harus monitor dengan seksama. Ya, kalau belum sampai terjadi luka yang begitu parah, mungkin tadi seperti yang kita kutip dari literatur ya, bahwa ketika proses puasa ternyata 60% apa pasien itu ternyata mampu mengelola glukosa darah puasanya, glukosa darahnya dengan baik. Sedangkan bahkan 8%-nya bisa lepas dari medikasi. Ya, tetapi itu masih dari 1.200 pasien. Kita belum tahu dari berapa mungkin studi lebih lanjut dengan jumlah pasien yang lebih besar mungkin diperlukan. Ya. Tapi di sini memberikan sebuah sebuah catatan penting ya terkait dengan eh, apa namanya bagaimana kita memperhatikan risiko yang mungkin dialami oleh individu diabetes tipe 2 dengan komplikasi ulkus atau luka. Ya. Nah, bagaimana kemudian pengelolaan dietnya atau pengelolaan gizinya? Nah, kita mulai dengan yang pertama tentu memperhitungkan kebutuhannya, ya, Bapak Ibu. Jadi kebutuhan zat gizi itu dengan mempertimbangkan basal, kebutuhan basal. Kebutuhan basal itu apa sih?
Di sini disingkat dengan BEE ya, Basal Energy Expenditure. Atau kebutuhan basal ini adalah kebutuhan minimal tubuh kita ya yang energi itu diperlukan untuk fungsi dari berbagai jaringan di dalam tubuh ya. Jadi ini kebutuhan minimal untuk ya fungsi kita berpikir, otak kita bekerja, jantung kita berfungsi, liver kita berfungsi, itu adalah kebutuhan basal. Nah, di sini ya ada literatur yang kita ambil bahwa kebutuhan basal misalnya Bapak Ibu itu ada seseorang dengan eh, usia 60, seorang laki-laki dengan berat 70 kilo dan tingginya 170 cm. Maka dengan rumus Mislin ya itu kita bisa hitung ya Bapak Ibu itu dengan cara rumus Mislin ini yaitu 10 kali berat badan dalam kilo ditambah 6,25 dikali tinggi badan dalam senti dikurangi 5 kali usia dan ditambah 5. Antara laki-laki dan perempuan berbeda. Nah, untuk laki-laki ini dengan umur 60, berat 70, tinggi 170 cm, mengalami diabetes tipe 2, itu basal kebutuhannya adalah 1467,5. Itu bisa kurang lebih 1500 gitu ya. Lalu kemudian yang kedua itu setelah melakukan perhitungan kebutuhan basal, maka kita juga harus mempertimbangkan beberapa aspek. Yang pertama, aspek yang harus dipertimbangkan itu adalah aspek aktivitas fisik. Ya. Untuk aktivitas fisik sedentary, ya, sedentary itu little to no exercise. Ya, mungkin ini sehari-hari sebenarnya kalau kita nggak pernah olahraga, eh, olahraga itu kan definisinya kan melakukan beberapa kegiatan atau gerakan-gerakan terstruktur, ya, dengan mempertimbangkan durasi, eh, jumlah ya atau intensitas dan juga apa namanya volume ya. Nah, tapi kalau kita tidak melakukan olahraga ya kita masuk dalam kategori sedentary ya meskipun mohon maaf mungkin kita di pelayanan kesehatan ya kita berjibaku loh harus harus melakukan aktivitas berjalan dari satu ruangan ke ruangan lain untuk melakukan pemeriksaan. Ya. Akan tetapi tidak direkognisi atau belum direkognisi sebagai exercise. Ya. Nah, patokannya mungkin bisa dari jumlah jalan kaki Bapak Ibu. Jadi ada sebuah literatur ya, ada sebuah kalau dulu mungkin yang masih saya nggak tidak tahu sih masih dianut atau tidaknya yang 10.000 langkah itu minimal sehari. Ya, itu untuk supaya kita tidak meningkat risiko mortalitasnya misalnya. Tapi ternyata risiko literatur terkini itu tidak sampai 10.000, bahkan 3.000 saja itu sudah dianggap menurunkan risiko mortalitas atau risiko kematian. Nah, mungkin 3.000 itu adalah berdasarkan fenomena sesungguhnya dalam masyarakat. Ya, artinya tidak setiap orang itu punya kesempatan atau mengalokasikan waktu buat olahraga rutin. Ya, karena memang mungkin kondisinya, situasinya tidak memungkinkan. Sehingga patokannya bisa dengan 3.000 langkah. Jadi ketika sudah memenuhi 3.000 langkah, maka dianggap individu tersebut tidak lagi sedentary, tapi mungkin sudah masuk ke slide aktif misalnya. Nah, di sini ada patokannya. Jadi berdasarkan jenis aktivitasnya, ya, maka tadi basal atau kebutuhan basal tadi itu dikalikan dengan bilangan-bilangan tertentu yang mewakili aktivitas atau jenis aktivitasnya. Ya, misalnya dikalikan 1,2 atau dikalikan 1,375 kalau aktivitasnya sangat ringan. Kalau aktivitasnya sedang dikalikan 1,55 kalau aktivitasnya sangat aktif atau
rutin exercise ya, bahkan selama seminggu itu setiap hari mengalokasikan waktu untuk exercise, maka kebutuhan energinya itu adalah Basel dikalikan 1,725. Nah, tetapi anggaplah ya, misalnya ini kita contohnya case tadinya adalah pada pasien diabetes tipe 2 yang mengalami ulkus ya, atau mengalami luka, which is itu berakibat pada dia tidak beraktivitas secara rutin ya. Nah, pilihannya bisa dikalikan dengan 1,2 atau dikalikan dengan 1,375. Saya di sini ngambil contoh misalnya tadi ya 1467,5 kali 1,75, 375. Nah, atau bisa juga 1400, ini saya sambil hitung ya, 1400 67,5 dikali dengan misalnya 1,2 itu kebutuhannya sekitar 1.800. Ini mungkin misalnya apa namanya yang ini kita kalikan aja dengan 1,2 ya. Karena misalnya pasien dengan luka itu kan cenderungnya tidak bisa beraktivitas banyak ya kan, karena dia salah satu bagian kakinya mungkin atau yang ada luka tidak bisa dipakai untuk bergerak secara optimal. Jadi misalnya ini ketemunya sekitar 1.761 kalori ya, atau equal dengan 1.800 mungkin ya kalori. Nah, kemudian kita tahu Bapak Ibu pada saat mengalami ulkus itu sebetulnya tubuhnya mengalami stres metabolik atau ada proses inflamasi di dalam tubuh untuk mengkompensasi adanya aktivitas luka tadi ya. Belum kalau lukanya sudah ada sepsis, itu biasanya tingkat inflamasinya sangat tinggi. Nah, sehingga diperhitungkan kalorinya itu membutuhkan tambahan kurang lebih 15 sampai 30%, yang itu alokasinya bertujuan untuk memberikan alokasi untuk kebutuhan zat gizi untuk merecover atau memperbaiki atau mendukung penyembuhan lukanya. Nah, jadi misalnya contoh di sini tadi ketemu kan ya misalnya hitungannya 1.800, kan di sini coba ya saya kalikan dengan 1.800 atau 1.761 saya kalikan dengan 20%. 161 kali 0,2. Jadi nilainya di sini 1.761 kali 0,2 ditambah 352,2 kilokalori. Maka akan ada di angka sekitar sebentar, saya coba hitungkan ya, ada di sekitar 2.113,2 kilokalori. Nah, berarti akan ada di sekitar 2.000 kalori Bapak Ibu. Nah, sehingga hasil perhitungan tadi ya sekitar 2.100 atau 2.000 ya, sekitar 2.113,3 ini ya, 0,2 ini per hari ya, itu adalah kebutuhan yang harus diberikan kepada seorang laki-laki usia 60. Anggaplah diabetes tipe 2-nya ini masih hanya luka, tapi tidak ada komplikasi lain. Ya. Karena kita tahu tadi di slide atas ya Bapak Ibu, ya bukan tidak mungkin seorang diabetes mellitus tipe 2 atau diabetes tipe 2 itu juga mengalami komplikasi gangguan ginjal atau nefropati. Ya. Nefropatinya bisa dari stage 1, stage 3B, maaf, acute ya, kemudian stage 3B, stage 4, stage 5, itu tergantung dari kondisinya. Nah, kita tahu bahwa diabetes tipe 2 dengan kontrol glikemik yang jelek atau rendah, itu risiko mikro maupun makrovaskulernya besar sekali. Dan yang kita tidak bisa tahu itu adalah kapan mereka mengalami itu. Jadi time point-nya ini yang kita nggak pernah tahu, Bapak Ibu.
Mohon maaf, kadang juga individu-individu dengan diabetes tipe 2 ini didiagnosisnya itu sebetulnya sudah late onset ya, karena nggak ngelakuin namanya monitoring rutin di pelayanan kesehatan dan nggak ada encourage atau kewajiban juga dan berbagai timbal balik atau artinya nggak ada konsekuensi misalnya se employee atau pegawai atau dia bekerja di sebuah perusahaan atau sebuah instansi kemudian tidak melakukan glukosa rutin cek glukosa rutin maka tidak ada apa jadi tidak ada upaya untuk membuat itu termonitor gitu ya sehingga risiko mikro dan makrovaskular komplikasi ini bisa terjadi bahkan saat bersamaan di diagnosis diabetes tipe 2 itu mungkin sekali karena kita tidak pernah tahu waktunya itu time pointnya itu. Nah, anggaplah asumsinya perhitungan luka ini atau perhitungan kebutuhan energi ini hanya diabetes tipe 2 tanpa komplikasi, gula darah relatif terkontrol, tapi ada ulkus, ada luka. Yang itu entah koinsiden terjadi pada saat luka itu terjadi pada saat hiperglikemia ya, sesaat ya, yang tidak terkendali ya. Kita nggak pernah tahu, tapi mungkin itu saja, mungkin skenario-nya begitu. Nah, kemudian 2113 kalori itu mungkin bisa dimulai dengan 2000 kalori apabila memungkinkan. Apabila tidak memungkinkan ya bisa dimulai dengan 1800 kalori. Ya, diturunkan lagi. Ya, karena kita tahu saat puasa atau saat apa pasien mengalami luka itu cenderung aktivitasnya ringan, sangat ringan atau bahkan cenderung mobilisasinya berkurang. Nah, sehingga mobilisasi berkurang itu juga harus intake-nya seimbang dengan energy expenditure atau pengeluarannya. Nah, pertimbangan utama dalam perencanaan makan itu yang pertama adalah makronutriennya yang seimbang. Nah, di sini garis bawahnya adalah dipertahankan atau diupayakan dengan karbohidrat yang indeks glikemiknya rendah. Nah, Bapak Ibu, makanan dengan indeks glikemik rendah itu kalau dia makanannya adalah sumber karbohidrat, maka utamanya berasal dari sumber-sumber karbohidrat yang kompleks. Sumbernya dari mana? Ya kalau Bapak Ibu punya pasien yang bisa membeli oats ya atau membeli serealia yang itu membutuhkan proses panjang di Indonesia dan itu berakibat pada harganya yang agak tinggi, ya silahkan. Artinya kalau pasien kita punya kemampuan ekonomi yang bagus, ya itu bisa direkomendasikan. Oats, kemudian ubi-ubian, ya itu karena mengandung karbohidrat kompleks, di mana kalau karbohidrat kompleks ini maka indeks glikemiknya rendah. Tapi perlu diingat, proses pemasakannya itu juga akan mempengaruhi bagaimana kadar indeks glikemiknya. Ya, sehingga kemudian di kalimat kedua saya menyinggung tentang protein tanpa lemak atau mungkin lemak yang sehat. Karena ketika mengkonsumsi protein bersamaan dengan sumber glukosa, di mana protein lebih dikonsumsi lebih dulu, ya, seperti di webinar-webinar saya sebelumnya, saya selalu menekankan intake protein lebih dahulu, kemudian diikuti dengan sumber karbohidrat, itu akan membantu mencegah spike dari glukosa darah kita. Ya, dan saya sendiri pun melakukan itu. Ya, saya pribadi melakukan itu. Jadi misalnya ada di dalam plate, ya, di dalam piring, ya ada tempe, tahu, nasi, telur, sayur misalnya. Ya saya pasti makan tempe tahu dulu, tempe tahu atau telur dulu. Jadi begitu masuk, mungkin 5 menit kemudian baru nasinya atau ya dalam proses perjalanannya nasinya itu ketika protein sudah masuk lebih dulu dan kemudian asam aminnya yang diserap lebih dahulu, kemudian diikuti dengan sumber karbohidrat dan glukos, itu akan mencegah spike glukosnya meningkat tajam. Ya.
Dan sudah banyak studi atau riset yang melakukan itu, yang membuktikan itu. Kemudian yang kedua, kalori yang memadai. Jadi pastikan total energi dan proteinnya itu cukup untuk mendukung penyembuhan luka dan mencegah kehilangan massa otot, ya Bapak Ibu. Jadi pada diabetes tipe 2 itu risiko sarkopenianya tinggi. Ya, kita tahu sarkopenia itu adalah kondisi kelemahan fungsi dari jaringan-jaringan skeletal kita sebagai akibat adanya penurunan massa lemak dan juga penurunan massa otot dan juga fungsionalitas dari otot, ya. Saya sendiri punya studi tentang lansia diabetes tipe 2 dengan sarkopenia. Dan memang type 2 diabetes sendiri itu sudah meningkatkan risiko sarkopenia. Tidak tidak berbicara asupan protein dulu deh Bapak Ibu. Kita kondisi dulu diabetes tipe 2 itu sudah meningkat risiko sarkopenia. Kenapa? Karena ya secara metabolisme mereka mengalami resistensi insulin, fungsi insulin juga tidak optimal, padahal insulin juga pada satu sisi dibutuhkan untuk sintesis otot sintesis protein di jaringan otot, ya. Jadi semua itu jadi multiple effect, ya. Nah, sehingga kebutuhan energi dan protein yang memadai itu membantu untuk mencegah risiko itu makin tinggi, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, prinsipnya itu adalah memberikan keseimbangan elektrolit dan hidrasi, ya. Karena kita tahu elektrolit dan hidrasi itu diperlukan untuk apa namanya waktu penyembuhan luka. Karena kalau hidrasi nggak cukup, ya, kemudian di area luka sering basah, ya, itu mungkin juga memperlambat proses penyembuhan, ya kan? Nah, sehingga distribusi makronutrien pada saat Ramadan untuk diabetes dengan ulkus itu adalah sebagai berikut, ya. Mulai dari makronutrien dulu, ya, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Karbohidrat itu persentasenya maksimal 50% dari total kalori. Jadi kalau misalnya tadi dari 2000 kita turunkan ke 1800, maka separuhnya, ya, sebanyak 900 kalori atau ya sebanyak 900 kalori itu bersumber dari karbohidrat. Diutamakan karbohidrat kompleks eh, atau high fiber, ya, jadi yang seratnya tinggi dan rendah indeks glikemik. Nah, untuk membentuk rendah indeks glikemik itu bisa tadi ada dua cara. Pilih bahan makanan single yang memang bersumber karbohidrat kompleks atau kombinasi dengan protein dan lemak untuk mencegah spike glukos yang meningkat dengan cara lemak yang baik dan proteinnya itu dikonsumsi terlebih dahulu, baru kemudian karbohidratnya. Nah, kemudian yang kedua, protein. Ya, kebutuhan protein dan lemak di sini agak seimbang, ya. Bisa 25%, 25%, atau bisa 20-30%-nya lemak tidak jenuh, ya. Nah, sehingga di sini menyiratkan Bapak Ibu untuk kita menghindari atau mengurangi bagaimana proses penggorengan terhadap makanan, ya. Ataupun kalau digoreng, pastikan minyaknya adalah minyak yang bukan jenuh. Karena kita tahu minyak itu sebenarnya dasarnya baik, Bu, Bapak Ibu, ya. Tapi karena proses oksidasi atau pemanasan, frying, maka terjadi pemecahan rantai-rantai panjang dari minyak tadi. Nah, sehingga semakin lama menjadi semakin jenuh minyaknya. Nah, ternyata semakin jenuhnya minyak itu berkorelasi dengan kandungan kolesterol dan fat yang tinggi dalam makanan. Oke. Nah, jadi dengan memberikan lemak tidak jenuh itu memberikan benefit sebetulnya kepada mereka dengan diabetes tipe 2 dan atau yang sudah juga ada ulkus. Ya. Jadi perlu diingat kalau makanya proses edukasi itu harusnya sudah terjadi panjang sebelum Ramadan. Jadi ketika saat Ramadan itu pasien sudah tidak kaget dengan pola yang direkomendasikan.
Ya, dan kita tahu salah satu upaya untuk mendapatkan healthy unsaturated fats itu adalah dengan menggoreng sendiri atau memasak dengan kemampuan dan pengetahuan kita terhadap berapa kali minyak kita sudah pakai gitu ya. Praktiknya atau apa teknis di lapangan. Kemudian pemberian serat itu diberikan minimal 25 gram per hari. 25 gram itu bisa kok Bapak Ibu dicapai. Ya, tapi memang butuh pembiasaan. Ya, 100 gram sayuran berat tidak basah ya. Kalau dalam kondisi puasa maka nanti akan dibagi menjadi tiga. Saat sahur ada 100 gram atau mungkin bisa dilebihkan ya karena untuk dapat fiber supaya puasanya bisa agak tahan ya mau ngelola gula darahnya juga panjang ya bisa 200 mungkin saat sahur lalu kemudian saat buka puasa 100 nanti saat menjelang setelah setelah tarawih misalnya ya itu ada tambahan lagi misalnya 100 dicampur dengan kacang-kacangan nanti detail di bawah saya berikan juga. Kemudian pastikan cairan diberikan atau mendapatkan 2,5 liter. Nah, 2,5 liter ini terbagi menjadi sahur dan buka puasa atau sahur, buka dan setelahnya. Nah, jadi bisa aja misalnya di sahur karena waktunya pendek, mungkin airnya 1 liter. Jadi minum 4 gelas misalnya 250, 250, 250, 250. Ya, pagi ini saya mencoba mengkonsumsi air 1 liter, jadi 250 mili air ya, baru setelah bangun, lalu kemudian sebelum makan 250, lalu saat sahur, setelah makan sahur 250, lalu menjelang imsak itu 250 mililiter. Ya, jadi kita sudah dapat 1 liter dalam saat sahur. Lalu kemudian nanti saat buka puasa tinggal 1,5 liternya. Juga dikelola yang sama. 250 mili saat buka puasa. Kemudian eh, kalau buka puasanya sudah ada apa, makanan manis yang ada kuahnya atau contoh misalnya snack berbentuk kolak atau jenisnya ya. Kalau untuk penderita diabetes maka sebaiknya gulanya diperhatikan ya. Itu kan juga mengandung cairan ya. Kemudian nanti sebelum sholat maghrib 250 mililiter ya itu sudah dapat sekitar mungkin kurang lebih 500 sampai 750. Nanti sebelum makan 250 mililiter, saat makan setelah makan 250 mililiter, lalu kemudian nanti sebelum tidur ya mungkin bisa 250 mililiter ya. Setelah sebelum dan setelah taraweh itu tuh juga bisa 250 250. Jadi total saya rasa dengan pola yang seperti itu, 2,5 liter per hari kurang lebih itu akan diperoleh. Nah ini bagaimana pemilihan bahan-bahan makanan ya. Jadi untuk karbohidrat itu atau sumber karbohidrat diutamakan yang rendah glikemik ya. Jadi ada biji-bijian utuh. Kalau di sini punya akses ya Bapak Ibu. Kalau pasiennya punya kemampuan ekonomi yang cukup dan tinggi ya, bisa direkomendasikan beberapa ini ya beras merah lah, oats, ya itu bisa. Tapi kalau tidak, ya alternatifnya kalaupun nanti beras putih tidak apa-apa, ya. Tetapi berarti kompensasinya ya itu adalah seratnya yang lebih tinggi. Atau pilihannya tidak dengan beras putih tapi dengan ubi-ubian, ya ubi, ketela, ya singkong, ya itu dipakai dikombinasi dengan sayur. Tapi saya pikir memang itu tidak lazim ya Bapak Ibu, maksudnya tidak jadi kebiasaan ya. Tetapi buat yang ingin membiasakan diri sebenarnya juga nggak ada masalah sih ya. Toh kan pada akhirnya ketika makanan itu diproses di dalam tubuh semuanya bercampur ya. Lalu kemudian untuk kacang-kacangan ada buncis ya, kacang hitam kalau ada yang mau, kalau nggak ya lentil ya. Kemudian sayuran ada bayam, ada brokoli, wortel, tomat, tomat ya. Kemudian buah-buahan itu secukupnya ya, dan hindari buah yang terlalu matang karena kadar glukosanya sudah tinggi ya.
Kemudian kacang-kacangan dan biji-bijian. Ya, di kita itu kan almond jarang ya Bapak Ibu. Kalaupun ada ya harganya tidak murah. Kemudian ya kacang biasa aja, ya kacang tanah gitu ya. Tetapi diproses dengan minimal penggorengan. Jadi bisa dikukus atau direbus. Kemudian protein. Nah, protein ini mendukung untuk penyembuhan luka. Jadi bisa ayam tanpa kulit, ya. Kalau mungkin di kita ya kalau ada yang mau pengen sedang makan bebek ya boleh ya, tapi tanpa kulit juga, ya ikan ya. Kemudian telur. Nah, telur itu adalah sebuah sumber protein dari hewani yang tidak hewa, ya. Telur telur ayam itu adalah sumber protein yang menurut saya cukup murah tapi mengandung kandungan gizi yang tinggi. Satu telur protein satu telur ayam maaf itu mengandung 7,2 gram sampai 7,5 gram protein. Lumayan ya. Di kuning telurnya mengandung omega 3 ya. Lalu kemudian ada susu ya Bapak Ibu. Ya kalau susu yogurt Yunani itu kayak Greek Bu, Bapak Ibu. Jadi di pasaran tuh kan ada Greek yogurt gitu ya. Nah, kemudian ada keju ya. Tapi kembali ya, kalau pasiennya secara ekonominya biasa ya mungkin bisa diberikan susu skim ya diarahkan. Kan ada juga susu skim yang di toko yang bisa terjangkau harganya gitu ya. Kemudian untuk protein nabati ini juga bagus Bapak Ibu ya. Tahu, tempe, kacang edamame ya. Jadi kacang edamame ini juga sumber proteinnya bagus, kacang kedelai ya. Kemudian lemak yang baik dari alpukat, kemudian minyak nabati, kemudian ikan berlemak ya, sarden ya. Bapak Ibu, salmon saya tidak tahu apakah semuanya familiar dengan itu, tapi sarden ya atau tongkol atau ya ikan-ikan yang dari laut itu mengandung omega 3 yang tinggi. Nah, nah, kemudian untuk meal plan-nya. Jadi saat sahur ini bisa mungkin dengan satu telur rebus, pilihannya antara nasi putih, kentang, roti gandum atau ubi. Itu bisa atau mau dua telur rebus juga nggak apa-apa. Masih bisa 14 gram protein ya. Kan tadi kan berat badannya misalnya contoh kasusnya kan tadi laki-laki usia 60 beratnya 70. Maka kalau proteinnya misalnya dia fungsi ginjalnya masih bagus, kemudian proteinnya kita berikan 1 gram per kilogram berat badan, maka proteinnya adalah 70 gram. Nah, 70 gram ini terbagi saat sahur, berbuka, dan mungkin saat telah berbuka. Nah, saat sahur misalnya makan protein dari telur 2 itu proteinnya sudah 15 gram. Tambah lagi misalnya ada apa namanya kacang-kacangan dan sejenisnya ya mungkin bisa mendapatkan kurang lebih 20 gram protein ya ada susu misalnya ya kemudian dikombinasi dengan yogurt ya. Eh, kemudian kalau nggak ada yogurt ya cari alternatifnya berarti yang seratnya tinggi ya atau buah tapi belum matang. Ya serat itu bisa dari sayur-sayuran. Terutama sayuran hijau yang mungkin konsistensinya tinggi di intestinal di saluran cerna kita, mungkin bisa 150 gram ya Bapak Ibu. Nah, itu potensi untuk dapat protein lumayan ya 20 dan serat yang tinggi juga itu akan memberikan pertahanan kontrol glikemik dan kita tahan lapar ya sampai selesai. Jadi slow digesting protein and slow digesting fiber. Ya. Kemudian apa namanya saat buka puasa itu buka puasa boleh misalnya dengan kurma, tapi hanya dua ya. Kemudian dikombinasi nih, kalau kurma kan memberi energi yang cepat ya karena glukosanya juga tinggi ya. Nah, segera dikombinasi dengan sumber protein ya atau sumber serat. Ya, yang paling mungkin dan nyaman itu sumber protein. Misalnya ada ayam tanpa kulit, nah itu ayamnya boleh dicowel gitu ya, sedikit untuk makan saat persis saat buka puasa bareng dengan kurmanya itu untuk memaintain atau untuk menghindari
glukosa kita spike-nya terlalu tinggi, jadi bisa memaintain dengan baik. Ya, karena kan pada individu dengan diabetes tipe 2 kan kebanyakan mendapat juga medikasi kan. Jadi kan sudah akan terbantu dengan medikasinya itu. Lalu kemudian sayur bisa bebas ya, satu mangkok sedang ya, 100 gram, 150, maka kebutuhan seratnya sudah akan mendekati mungkin ya. Kalau serat 200 gram itu kurang lebih mungkin 10 gram. Jadi kalau 200 gram kali 2 itu kurang lebih 20. Ya. Hampir mendekati 25 gram serat sehari. Lalu kemudian air putih mengkonsumsi yang cukup, kemudian ayam bakar tanpa kulit, boleh telur lagi kalau tidak bosan ya. Kalau saya mah tidak bosan ya, karena ya sudah protein itu kan yang penting tercukupi di dalam tubuh. Persoalan makanan kita variasinya mungkin memang di negara kita memang tidak leluasa, jadi ya saya pikir tidak menjadi kendala yang besar. Lalu kemudian boleh kalau ada buah dibikin salad ya, jadi buah potong gitu, lalu kemudian dikombinasi dengan sayur ya, lalu tambah lagi dengan air putih minum ya 2 gelas. Jadi selama buka puasa sampai selesai sholat maghrib itu bisa mengkonsumsi air putih kurang lebih 4 kali 250. Jadi lumayan 1 liter ya. Tadi ditambah dengan sahur sudah 2 liter ya. Tinggal setengah liternya tadi bisa ditutup saat menjelang apa? Taraweh dan setelah taraweh atau setelah taraweh dan menjelang tidur ya. Nah, kemudian snack. Ya, ini bisa diupayakan supaya menghindari hipoglikemi saat tidur ya. Jadi snack malam menjelang tidur setelah tarawih itu mungkin kacang-kacangan dengan direbus, dikukus ya, tidak apa namanya minim minyak ya. Kemudian kalau mau yang anget-anget ya bisa susu jahe ya atau jahe gitu apa tanpa kalau ya saya di sini menulisnya susu jahe itu sebenarnya untuk menghindari gula murni ya. Biasanya kalau minum jahe kan ada pilihan jahe asli atau saset. Kalau saset jelas ada gulanya. Ya, kalau murni biasanya cenderung rasanya getir atau datar ya, flat, plain aja, biar rasa jahe begitu. Ya, bagi yang tidak bisa ya kita bisa kombinasi dengan susu. Ya, kalau misalnya susu skim. Lalu kemudian 1 cup boleh kalau mau minum teh herbal atau green tea ya. Tapi teh herbal itu harus sudah tersertifikasi BPOM. Itu garis bawah saya di sini ya. Jadi saya pun juga harus mengedukasi ya dengan ini ya Bapak Ibu. Ini adalah yang sudah tersertifikasi BPOM. Jadi izin edarnya harus sudah keluar dari BPOM. Ya. Itu eh, mungkin yang bisa saya berikan. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya senang hati dengan senang hati apabila ada Bapak Ibu yang akan berdiskusi. Oke, baik. Terima kasih Pak Adrian. Dan Riza, ya, Oke, terima kasih banyak Pak Adrian. Luar biasa sekali penyampaiannya. Kemudian materinya juga sangat komplit ya Bapak Ibu. Sudah dari awal dijelaskan hingga selesai tadi ya. Sudah dipaparkan oleh Pak Adrian begitu. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan buka sesi pertanyaan ya, Pak Adrian. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh dituliskan di Zoom chat dan bisa juga langsung raise hand saja ya. Kita nanti tanyakan langsung kepada Pak Adrian. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Oke, sambil menunggu ya Bapak Ibu di sini eh ntar kita cek dulu nih siapa yang on cam. Kita boleh kasih kesempatan ya. Ya, ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu, silakan dituliskan ya. ya, silahkan. Saya pikir ini sesuai dengan itu ya timeline kita ya bahwa saat ini kita masih punya waktu mungkin sekitar 20 menitan begitu ya untuk berdiskusi. Silahkan.
Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Irfan nih Pak. Assalamualaikum, bertanya kalau pasien DM dengan komplikasi gagal ginjal, ureumnya 260 miligram, kemudian kreatininnya 1,35 miligram. Kira-kira pemberian protein seperti telur berapa biji dengan berat badan 62 kilogram? Dan asupan cairan air berapa yang masuk dengan berat badan seperti itu? Apakah ada rumusnya, Pak? Terima kasih pertanyaannya. Tadi saya mendengar ada ya, contoh pasien DM dengan apa namanya ureum 260 ya cukup tinggi, kemudian kreatinin 1,25 bit sedikit lebih tinggi ya karena kreatinin eh, artinya ya itu sudah masuk gagal ginjal eh, stage-nya stage-nya saya tidak begitu hafal ya 1,25 itu bisa karena ngitungnya dari GFR ya jadi glomerular filtration rate ya. Namun dari apa namanya dengan adanya ureum yang tinggi maka mungkin kalau saya kembali ke slide saya Bapak Ibu eh, ini ya terkait dengan kebutuhan ya terkait dengan ini ya bahwa ya memang dengan gagal ginjal tersebut maka pilihannya adalah tidak direkomendasikan puasa eh, atau boleh puasa tapi dengan apa namanya dengan pengawasan begitu. Nah ini tadi hanya ada dapat informasi kreatininnya 1,25 kemudian stage-nya tidak diketahui. Tapi misalnya itu ada stage 3 maka pasien itu mungkin bisa puasa tapi dengan apa apa namanya supervisi ya. Kemudian untuk kebutuhan proteinnya, eh, maka kebutuhan proteinnya kalau memang sudah ada apa eh, gagal ginjal itu pilihannya adalah di bawah 1,2 gram per kilogram berat badan. Jadi kalau tadi saya memberikan kasusnya adalah tidak dengan komplikasi gagal ginjal, maka range proteinnya masih bisa 0,8 sampai 1,3, di mana saya memilih tadi 1 gram per kilogram berat badan. Maka kalau sudah ada gagal ginjal dan tadi dari siapa tadi dari peserta menyampaikan bahwa tidak ada keterangan sudah hemodialisa atau belum, maka asumsi saya belum mengalami hemodialisa, maka protein bisa dimulai dari misalnya 0,7 gram per kilogram berat badan. Jadi misalnya tergantung tadi disebutkan atau diketahui tidak berat badannya berapa. Jadi misalnya berat badannya 62, berarti apa namanya untuk apa namanya kebutuhan proteinnya misalnya 0,7 kali 62 mungkin sekitar 42 gram 42 atau 43 gram anggaplah misalnya 45 gram ya Ehm, dengan ada toleransi kurang lebih 10% maka kebutuhan proteinnya sekitar 45 gram ya. Nah kemudian untuk kebutuhan cairan untuk kebutuhan cairan ini ehm, apa namanya ada rumusnya, tetapi informasi untuk menunjang rumus itu juga harus digali. Satu, terjadi edema atau asites atau tidak. Jadi tonus harus dilakukan checking ya di beberapa area yang memunculkan atau potensi mengalami odin itu ya. Biasanya di kaki, kemudian asites di area rongga perut, ya abdomen, ya itu harus dipastikan dulu ada atau tidak, ya. Kemudian kalaupun ada, maka nanti perhitungan cairannya harus dilakukan koreksi. Nah, selanjutnya yang kedua adalah volume cairan dalam sehari. Volume volume urin, mohon maaf, volume urin dalam sehari.
Jadi informasi itu harus diketahui terlebih dahulu untuk dapat mengimplementasikan rumus yang ada. Kalau rumus saya kira eh, apa namanya saudara Irfan bisa mencari itu, menelusuri itu dari literatur ya. Kemudian informasi-informasi tadi ya terkait dengan apa namanya cairan dari urin berapa, kemudian apa namanya adanya ODIM atau tidak atau AKI tes itu diperhitungkan ya, sehingga itu akan mempengaruhi kebutuhan cairan dalam sehari karena memang betul kita tahu pada apa diabetes tipe 2 yang sudah mengalami komplikasi gagal ginjal itu juga mengalami problem dalam resorpsi cairan ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ke saudara Irfan, semoga membantu. Nah, untuk karena ureumnya tinggi juga 260 miligram. Ureum ini kan sebetulnya tinggi bukan atau tidak selalu dari makanan yang dimetabolisme. Tetapi memang sudah ada gangguan metabolisme ureum pada penderita diabetes tipe 2 yang mengalami komplikasi gagal ginjal. Jadi ada dua kondisi nih yang harus dipahami. Satu, ureum tinggi karena intake-nya ureumnya tinggi, ya. Jadi sumber pangannya itu mengandung kadar asam urat yang tinggi. Atau yang kedua, memang proses metabolisme di tubuh sudah terganggu karena penyakitnya. Jadi sehingga karena metabolisme sudah diganggu berarti yang dari luar pun juga harus terkendali supaya tidak makin memperberat. Nah, untuk pemilihan proteinnya mungkin bisa dipilih dari sumber kacang-kacangan harus dibatasi, ya, sangat dibatasi atau mungkin bisa dicarikan pilihan lain, ya, dari sumber protein yang cepat diproses, ya, seperti misalnya telur, ya. Nah, tetapi semua kembali disesuaikan dengan kemampuan dari pasien, ya, baik itu kemampuan fisik maupun kemampuan sosial ekonominya, karena ya eh, karena kita bicara makanan, maka kita bicara ketahanan pangan ya, di tingkat individu dan itu sangat dipengaruhi oleh ekonomi. Baik, mungkin kemudian monggo silakan dilanjutkan. Oke, Riza. terima kasih Pak untuk jawabannya. Hmm. Biasa sekali ya Kak Irfan. Insya Allah sudah menjawab ya. Nah, yang kedua itu ada pertanyaan dari Kak Niketut Sujati. Pertanyaannya adalah, bolehkah pasien DM minum jamu? Kemudian Hmm. harus diperhatikan supaya tetap aman. Saat ini gula darahnya stabil di bawah 300. Tidak punya data HbA1c. Kalau di bulan Ramadan, kapan minum jamunya, Pak? Aduh, pertanyaan yang tidak mudah saya jawab ya. Artinya kalau tadi saya menggarisbawahi, saya tidak merekomendasikan jamu. Tadi saya merekomendasikannya contohnya teh ya. Teh tapi yang sudah tersertifikasi BPOM. Jadi kalau ditanya jamunya yang apa, saya tidak bisa menjawab secara eh, detail jamu yang apa. Tetapi garis bawahnya adalah jamu itu sudah disertifikasi oleh BPOM dan nomor yang terregistrasi itu adalah nomor memang untuk jamu. Itu saja. Jadi lebih dari itu saya tidak dapat memberikan jawaban yang definitif. Mohon maaf sebelumnya. Oke, baik. Terima kasih, Pak Adrian. Begitu ya, Kak Niketut Sujati. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Niwayan Ayu Widiantari. Izin bertanya, untuk pasien DM dengan komplikasi ginjal dengan dialisis, dapat diberikan snack seperti apa untuk snack pasien pada saat proses HD? Baik. Terima kasih pertanyaannya. Jadi snack atau ini kalau tadi GGK non HD, sekarang GGK dengan HD ya. Jadi kalau gagal ginjal dengan dialisis itu maka sebetulnya fungsi ginjalnya itu secara periodik sudah digantikan dengan mesin dialisis ya kan sehingga orang tersebut atau orang dengan gagal ginjal tersebut kan secara periodik akan mengalami proses yang disebut dengan hemodialisa. Sehingga kebutuhan proteinnya sebetulnya tidak ada batasan atau tidak harus rendah. Boleh di kebutuhan range yang normal. Nah, pilihannya untuk snack pasien HD itu sebelum proses hemodialisa yang perlu dia perhatikan adalah
apakah dampak dari proses hemodialisa itu terhadap pasien selain membantu apa namanya menggantikan fungsi dari ginjalnya. Tapi ternyata di sisi lain pasien HD itu kan juga identik dengan mengalami anemia, ya. Nah, kemudian mengalami beberapa defisiensi zat gizi dan rasio beberapa mikronutrien itu juga kurang seimbang. Nah, sehingga snacknya itu bisa dipilih. Saya tidak akan menyebut jenis snacknya atau bahkan literally makanan snacknya apa, tetapi boleh snack yang proteinnya agak tinggi sebelum HD. Ya, jadi misalnya snack dengan bahan baku putih telur atau ada telurnya, itu tidak apa-apa. Lalu kemudian em, apa namanya mungkin diberikan juga dengan em, bahan bahan protein bahan protein nabati lain maaf bahan protein lainnya, ya. Em, Bisa protein hewani yang lain, ya, dengan apa namanya bioaktif protein yang lebih mudah untuk diserap, ya. Kalau untuk kacang-kacangan juga boleh, ya, karena kan sudah tidak ya fungsi ginjalnya sudah anu dengan di backup dengan dialisa, ya. Kemudian yogurt itu yogurt dan sejenisnya, ya. Eh, Yogurtnya juga tidak harus berbahan baku susu, ya. Jadi yang non susu juga boleh diberikan. Kemudian eh, apa lagi ya? Buah, ya, dengan bahan baku buah, ya, buah seperti pilihan strawberry atau eh, ya saya kira buah strawberry itu bisa jadikan pilihan, ya. Kalau strawberry itu kan apa namanya tidak mengandung tinggi natrium, ya. Apa namanya? Jadi kalau kita pilih buah yang keras-keras, ya, yang seperti apel, kemudian pir, ya, yang kok teksturnya keras itu kan kadar fosfornya juga tinggi, natriumnya juga tinggi dan itu tidak direkomendasikan. Jadi buah yang agak lebih apa ya, teksturnya tidak lebih keras, ya, agak lembut begitu. Kemudian kalau untuk bahan baku sumber protein yang non hewani juga mungkin bisa, ya. Nah, yang hewani itu memang agak digaris bawahi itu kadar fosfornya. Jadi mungkin bisa dipilih yang misalnya tahu tempe, tahu mungkin pilihannya, ya. Jadi apa namanya itu menjadi salah satu atau berbahan bakunya dari tahu, ya. Tapi tidak literally harus tahu, tapi bahan bakunya tofu gitu. Mungkin itu apa namanya eh, beberapa pilihan untuk bahan bakunya snack. Tapi model nanti mau jadi snacknya seperti apa, itu kan setiap Yankes, setiap layanan kesehatan punya eh, bakunya masing-masing. Begitu mungkin. Tingkatkan kompetensi dan wawasan Anda, serta raih SKP sebagai tenaga kesehatan yang profesional. Solusi Medical Event menghadirkan berbagai acara menarik baik secara offline maupun online yang kami selenggarakan. Dapatkan PLV terbaru dari para ahli kesehatan dari dalam dan luar negeri. Ayo perluas wawasan dan pengetahuan kesehatan terkini, bersama-sama kita tingkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Terbuka pula peluang kemitraan. Solusi Medical Event, solusi andalan untuk event kesehatan Anda.